Tahun 95, Cici Faramida meraih gelar S1 Manajemen Perusahaan. Ini sangat membanggakan bagi anak kedua dari 6 bersaudara kelahiran Jakarta itu. Saya lahir di Jakarta. Iya, lahir di sini. Mas, saya minta cut sebentar ya, Mas ya. Pemirsa, Cici Faramida memohon maaf sebentar untuk suatu urusan. Astaga, ternyata soal bulu mata. Pak, saya minta ulang lagi dong ya, boleh ya? Pemirsa, saya awali kabar-kabari Minggu dengan cerita dari Cici Faramida. Bagaimana ia menjadi dirinya sekarang ini, menempatkannya pada papan atas artis dangdut. Cici memulainya dari perjuangan dan kehidupan yang syarat pengalaman. Sebuah rumah besar di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Rumah ini menjadi sangat menonjol karena sekitarnya tak ada yang membandingi. Tapi pemilik rumah ini memang sosok yang sangat menonjol. Setidaknya di belantika musik dangdut ia termasuk papan atas. Dialah Cici Faramida. Dari kecil memang sudah gemar menyanyi. Kemudian makin terarah pada irama gambus, kasidah, dan salawat. Namun masyarakat luas belum mengenalnya. Baru nanti pada awal tahun 90-an, sedikit demi sedikit orang mengenalnya. Tahun 90 baru saya ada tawaran untuk rekaman lagu dangdut. Ya, saya pikir saya coba aja gitu kan. Kalau memang cocok, ya alhamdulillah. Tapi sebenarnya saya kepikir gitu loh. Untuk jadi seorang penyanyi dangdut nggak terpikir. Karena cita-cita saya sejak kecil, saya ingin jadi dokter. Senyumnya yang menggoda itu membuat Cici terlalu menggemaskan kalau menjadi dokter. Yang paling pas memang menjadi artis. Tahun 91 terkuaklah jalan ke sana dengan terbitnya album pertama bertajuk RT5 RW3. Alhamdulillah lagu saya juga bisa memasyarakat ya. Untuk ke depan lagi, jadi nggak ada kesulitan bagi saya. Maka masyhurlah Cici Faramida sebagaimana sekarang ini. Latar belakangnya sebagai penyanyi gambus dan kasidah sangat menolongnya untuk menguasai cengkok dangdut dengan cepat. Selanjutnya Cici mempunyai produktivitas tinggi. Setahun sekali lahir sebuah album darinya. Bahwa Cici pendangdut hebat, Guru Soekarno Putra pun mengakuinya. Pada pertengahan Juni 98, Guru mengumumkan lagu ciptaannya yang berjudul Candu Asmara dinyanyikan oleh Cici Faramida. Dan kini pengakuan kepada Cici Faramida juga membuat musisi Erwin Gutawa bersedia terlibat dalam pembuatan album Cici yang ke-12. Lagu Tak Terpisahkan, ciptaan Mas Mujiono dan Mas Teddy Dukun. Musiknya juga digarap oleh Mas Erwin Gutawa. Wah, ini pengalaman saya di album ini yang sangat spesial sekali. Tahun 95, Cici Faramida meraih gelar S1 Manajemen Perusahaan. Ini sangat membanggakan bagi anak kedua dari 6 bersaudara kelahiran Jakarta itu. Saya lahir di Jakarta. Iya, lahir di sini. Mas, saya minta cut sebentar ya, Mas ya. Pemirsa, Cici Faramida memohon maaf sebentar untuk suatu urusan. Astaga, ternyata soal bulu mata. Pak, saya minta ulang lagi dong ya, boleh ya? Sekali. Tadi bulu mata saya soalnya copot, jadi dia nggak perhatiin. Jadi kayaknya jelek banget gitu matanya. Itulah cerminan kepribadian Cici yang sangat memperhatikan penampilannya. Setelah yakin tampak sempurna, wawancara pun dilanjutkan. Saya lahir di Jakarta ya, tanggal 7 September. Tahunnya nggak salah. Dalam berbagai kesempatan, Cici Faramida memang merahasiakan usianya. Nggak usah lah. Tetapi pertengahan Juni 99, Cici tak merahasiakan pacarannya dengan bintang sinetron Ferry Irawan. Baru-baru ini aja kok. Baru-baru aja. Tepatnya kapan? Tepatnya kapan ya? Sebulan yang lalu kali. Siapa yang mulai duluan? Dia duluan sih yang nelfon. Sejak telepon itulah cerita dimulai. Ya sebulan yang lalu. Pas habis telepon-teleponan terus jalan, akhirnya ya udah berlanjut. Ferry Irawan. Banyak yang mengenalnya sebagai playboy. Apakah Cici sudah mendengar ini? Dengar-dengar playboy sih. Enggak. Ya, kita saling yakin aja, saling percaya.
Begitulah kisah asyik masyuk asmara 2,5 tahun yang lalu. Tapi pada pertengahan Mei 2000, tepatnya 8 bulan sejak Cici diketahui pacaran dengan Ferry, kami menjumpai pendangdut ini sunyi sendirian di Pantai Ancol. Sendiri lagi. Kisah pacaran mereka memang sudah tamat. Kisah akhirnya ya sudah berakhir karena dia punya niat baik, terus aku juga sambut niat baik dia gitu kan. Terus kita jalanin lama-lama kok ya kita merasa kayaknya prinsip kita tuh berbeda gitu loh. Terus nggak ada kecocokan. Akhirnya ya kita menyelamatkan diri aja masing-masing. Genangan sudah berlangsung bulan Juli tahun 99. Tepatnya tanggal berapa ya? Tanggal 4. Di Pantai Ancol ini segala kenangan Cici dengan Ferry Irawan muncul kembali. Seharusnya tinggal selangkah lagi mereka menikah. Tapi nyatanya benih-benih ketidakcocokan menghalangi rencana pernikahan itu. Ya mungkin karena kita sama-sama selebriti ya, terus juga punya kesibukan yang sulit untuk diatasi gitu kan. Ya akhirnya kita jadi nggak sejalan gitu loh. Dari situlah kita timbul lebih baik kalau kita lanjutin terus juga kan nggak mungkin gitu. Dan tak berapa lama kemudian, Ferry Irawan sang playboy sudah menggandeng seorang model yang kemudian dinikahinya, meskipun berakhir dengan perceraian pula. Pemirsa, kalau sekarang Anda bertanya kepada Cici mengenai kisah cintanya yang menyesakan itu, ia akan berusaha menghindar. Ia lebih suka membicarakan laki-lakinya yang sekarang. Namun siapa dia, Cici tak pernah mau mengungkap. Entah ini hanya ilusi, atau Cici memang benar-benar sudah punya pria pilihan yang masih dirahasiakannya. Saya masih menjalani, masih berproses ya, mudah-mudahan yang saya pilih ini memang benar-benar itulah yang diberikan Allah buat saya. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini adalah pasangan suami istri Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Setiap Idul Fitri, keluarga Ikang Fauzi selalu kumpul lengkap. Namun Ramadan kali ini, Marissa sempat berada di tempat jauh selama beberapa hari. Sejak 6 bulan yang lalu, ia mengambil S2 di Amerika Serikat. Tapi, sudah dihitungnya. Idul Fitri ia harus berkumpul bersama keluarga di tanah air. Pemirsa, ketika kami temui, pasangan Ikang Fauzi dan Marissa Haque tampak ceria sekali. Maklumlah, Ica baru beberapa hari ada di Indonesia, karena sejak awal tahun ini ia tercatat sebagai mahasiswi studi film di Ohio, Amerika. Bulan depan ia masih harus kembali lagi ke sana. Saya sering sekali ke luar negeri, termasuk juga produser yang sering produksi di luar negeri, tapi berlama-lama pisah sama Ikang ya baru sekali ini. Berat. I really miss him. Makanya Hari Raya Idul Fitri tahun ini dimanfaatkan oleh Ica dan Ikang sebaik-baiknya untuk keluarga. Lebaran tahun ini adalah kumpul bersama orang-orang yang dekat di hati, keluarga inti, Ikang sama anak-anak. Dan memang setiap tahun Ikang sekeluarga selalu memanfaatkan Idul Fitri untuk saling mengunjungi sanak famili dan tetangga. Ya, Lebaran tuh menurut saya suatu hari kemenangan di mana kita sudah melampaui berbagai ujian dan kita menang melawan hawa nafsu sendiri. Kebahagiaannya tuh yang kita dapatkan tuh total, full gitunya. Dan juga di samping kebahagiaan mendapatkan suatu kemenangan yang hakiki, juga mendapatkan suatu keindahan bersilaturahmi. Khusus Lebaran tahun ini, bagi Ikang maupun Ica jadi terasa lebih berkesan karena perpisahan selama 1 semester serasa sudah bertahun-tahun. Apalagi bagi Ica, kali ini ia harus melewati sebagian puasa di negeri orang sendirian lagi. Ya rasanya beda sekali karena nggak ada Ikang, nggak ada anak-anak. Kemudian kadang-kadang sahur, kadang-kadang enggak. Karena sendirian dengan jam waker gitu loh. Dan saya nggak punya mobil di sana, jadi kemana-mana jalan kaki. Sehingga jadi udah besepir nih. Sehingga kalau malam tuh ya capek sekali gitu. Jadi saya dobelin makannya. Sahur nggak ada yang teriakin. Kalau saya kan kentongan ya, kalau nggak dari masjid-masjid ya udah sahur sana pasti nggak ada pisan gitu loh, blas. Karena kan juga masjidnya nggak boleh ada beduk, nggak boleh ada azan. Jadi ya mereka di sana sangat menghargai
hak azazi ya, right ya, human right. Jadi ya suatu yang rame-rame itu dianggap mengganggu gitu loh. Jadi ya keimanan itu ada dalam hati yang paling dalam. Ica sempat takut tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran ada peraturan baru bagi mahasiswa asing.